Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Kita ini jam terakhir ya. Iya Bu, ngantuk Rasanya udah campur aduk. Pengen cepet-cepet balik kok. Iya Bu. Kalian puasa semua? Puasa dong. Ya, Ibu absen dulu ya. Yuli, Dira. Farisa, Dira. Tari, Sakit Bu. Zulfielsa. Izin. Berarti mereka kenapa tuh nggak masuk? Malas Bu. Tari sakit Bu. Itu yang Zulfielsa nggak tahu. Oh, ya Ada udah wes. Berarti acara keluarga katanya Bu. berarti izin ya sama sakit ya. Mm-mm. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Belum tahu. Nah, ini puasa, tapi kita akan membahas makanan dan minuman. Waduh. Berat. Wes sangel. Nggak apa-apa ya, ini juga godaan kalian. Tapi kalian harus tetap kuat, udah gede nih, udah SMP kelas 8 kok nggak puasa, malu sama adik yang SD ya. Iya, dia nggak puasa Bu. Iya. Di sini ada yang tahu pengertian makanan halal, pengertian makanan haram. Ada yang tahu? Makanan halal makanan yang boleh dimakan Bu. Iya, Bu. Makanan yang haram yang nggak boleh dimakan. Yang diharamkan. Iya. Diharamkan. Iya. Baik, di sini pengertian makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran maupun hadis yang mengharamkannya. Berarti selagi makanan tersebut belum dikatakan haram, berarti masih halal. Masih boleh dimakan berarti. Iya, masih boleh dimakan. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lainnya pada dasarnya adalah halal dan baik atau thayyib. Thayyib di sini artinya baik, bukan thayyib. Bukan, itu lagu. Iya Bu. Nah tadi sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Tadi selagi belum ada dalil, makanan tersebut masih halal. Nah, apa sih syarat-syarat makanan tersebut bisa dikatakan halal, bisa dikatakan haram? Nah, ada dua syarat. Yang pertama, makanan tersebut dikatakan halal ya karena makanan tersebut sudah halal, artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Meliputi halal karena zatnya makanan tersebut dan minuman tersebut emang sudah halal. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal karena proses pengolahannya. Ya, seperti kita mau masak ayam, halal dari proses menyembelih, memasak. Menyembelih itu diperhatikan ya. Iya Bu. Karena kita mau makan ayam tuh kita harus menyembelih, bukan kita mau makan ayam, ayamnya dimatikan dengan cara misalnya dicepet nelawang. itu bukan syariat Islam. Kita dicepet nelawang itu endingnya kayaknya makanannya jadinya bukan makanan halal karena cara mengolahnya tadi di sini prosesnya salah. Jangan dicepet nelawang gitu, jangan, harus disembelih. Syarat yang kedua, baik, thayyib tadi. Artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan misalnya yang mengandung formalin, mengandung pewarna tekstil, makanan yang mengandung lemak berlebihan itu tidak baik dan dikatakan tidak baik atau tidak thayyib. Nah, setelah syarat, kemudian ada jenis makanan dan minuman halal. Ada yang tahu jenis-jenisnya apa saja? Belum tahu Bu. Belum. Nanti kalian semalam nggak belajar nih. Iya Bu. Kan semalam tadarus Bu. Oh iya, bukan masalah. Saya bisa terus langsung tidur. Iya. Belajarnya kapan ya? Kalau di sekolah toh. Masuk jenis makanan dan minuman halal meliputi
Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua, semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Terus yang terakhir, semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan kesehatan dan tidak merusak akal, moral dan akidah. Contohnya apa? Yang tidak Air putih, Air putih itu makanan minuman halal. minuman halal yang berdampak memberikan kesehatan, tidak berdampak membuat kita kayak linglung apa gimana. Itu kan kalau kita beda dengan mengonsumsi homer, kan itu mendatangkan madarat, membuat kita kayak gimana, kayak linglung gitu, kayak sempoyongan gitu, tidak membuat badan kita sehat. Merugikan. Tadi sudah saya singgung makanan halal. Nah, sekarang kita masuk ketentuan makanan dan minuman haram. Pengertiannya dulu. Ya. Pengertiannya, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena sudah ada nas dari Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal, bisa dimakan atau diminum. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada memiliki dampak buruk, tadi membawa madarat. Sebaliknya, meninggalkan makanan dan minuman yang dilarang syara pasti ada faedahnya dan kita akan mendapat pahala. Ini ada jenis-jenis makanan dan minuman haram. Yang pertama, haram li dzatihi, makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya dari hukum asal makanan tersebut sudah diharamkan, sudah ada dalilnya, sudah ada hadisnya bahwa ini tuh tidak bisa dikonsumsi, bahwa ini tuh diharamkan, tidak boleh dimakan. Contohnya apa? Ayo sekarang ibu ngajak kalian berpikir nih. Minuman keras, Ya, minuman keras. babi, Daging babi, betul. anjing. Daging anjing. Kamu rusuh sama Bu Guru. Maksudnya anjingnya itu. Hewannya Bu, hewan. Iya, hewan. Anjing yang nggak boleh Ya. dimakan. Terus darah. Belut, darah. Ketiga komponen itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, haram li ghairihi, makanan yang haram karena faktor eksternal. Berarti makan tersebut diharamkan karena ada faktor yang mempengaruhi bahwa makanan tersebut menjadi haram. Antara lain sebab, maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Berarti awalnya halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya seperti bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan dengan hukum syara itu, bangkai itu disebut haram. Kecuali bangkai apa yang tidak haram? Ikan dan belalang. Betul, bangkai ikan dan belalang. Terus semua makanan halal yang tercampur najis. Ibu mau tanya nih, misal nih, kalian udah bikin susu di gelas, susu udah dibikin nih, belum diminum. Ketika hendak mau diminum susu itu ketumpahan tai cecak. Itu kalian minum, dibuang atau kalian ambil tai cecaknya, singkirkan, terus kalian minum? Dibuang ya, jelek Bu. Kalau kalian minum, misal kalian nggak tahu, ya kalian tahu ding, di sini keadaan kalian tahu, terus diambil kotornya diminum, itu hukumnya apa? Haram Bu. Haram. Najis. Betul, karena sudah terkena najis. Tidak hanya susu, seperti minyak goreng, madu, mentega, pokoknya makanan yang tadinya itu asal mulanya halal, terus ketumpahan najis itu jadinya haram. Jangan eman-eman, itu memang sudah haram ya harus dibuang. Eman-eman. Kemudian yang ketiga ada makanan haram yang diperoleh dari usaha yang
cara zalim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, judi. Itu makanan semula halal. Kalau dia memperoleh dengan cara mencuri itu jadinya haram. Seperti contohnya nih, misal mohon maaf, Farisa bawa makanan, bawa bekal. Dia sholat tuh, Yuli sedang tidak sholat. Yuli lihat Farisa bawa bekal, tapi Yuli mengambil aja tuh, mengambil dengan istilahnya nyuri loh, bukan minta. Itu makanan yang dimakan Yuli jadinya apa? Haram, karena dia memperoleh dengan cara yang tidak baik tadi, mencuri tadi. Nah di sini ada akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama seperti tadi minuman keras yang mengandung alkohol, seperti kecerdasan menurun, cenderung lupa, dan dia cenderung memikirkan hal-hal yang lebih ke hal yang negatif. Terus orang yang banyak mengkonsumsi alkohol itu biasanya cenderung suka menyendiri dan melamun. Terus semangat kerjanya kurang. Seperti contoh, misal teman kalian ada yang suka mengkonsumsi alkohol nih, jadi semangat belajarnya, semangat dia mau ingin ke sekolah itu pasti kurang. Dia pasti ada perasaan, males ke sekolah, adanya gini. Atau kalau tidak di kelas cuma melamun, geleng, matanya melihat ke bu guru tapi nggak tahu pikirannya kemana. Matanya ke bu guru, pikirannya ke lapangan sana atau kemana gitu kan, jadi nggak fokus. Iya. Terus mendatangkan yang bisa membahayakan kesehatan kalian. Terus ada lagi makanan dan minuman yang haram mubadirkan harta. Jadi harta kalian itu mubadir, sia-sia. Menimbulkan permusuhan dan kebencian. Tadi Yuli sudah mencuri, Risa kalau Risa tahu dia pasti akan marah. Iya. Jadi kalian tuh jadi pertemanannya itu pecah. Iya, Bu. Pasti Yuli malu ketemu Risa dan Risa agak sungkan kalau melihat kamu. Iya. Itu realistis ya. Iya, Bu. Terus menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, menghalangi mengingat Allah. Jadi kalau kita itu kalau sudah kebiasaan kayak tadi, kebiasaan mengambil, ya kita nggak mikir nanti endingnya dosa kepada Allah, nanti endingnya dikucilkan teman sekelas, nanti endingnya kita mendapatkan perasaan yang malu. Itu kita tidak memikirkan itu, tidak mengingat Allah. Nah sekarang kesimpulannya, makanan dan minuman haram itu ada dua yang menyebabkan makanan tersebut diharamkan dan dihalalkan. Yang pertama dari zatnya tersebut, makanan tersebut sudah emang makanan tersebut dasarnya halal, dasarnya haram, itu sudah dari zatnya. Yang kedua cara mengolahnya atau cara mendapatkannya atau cara prosesnya makanan tersebut. Bisa jadi makanan dan minuman tersebut awalnya halal, bisa jadi diharamkan. Iya, Bu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, yang bisa jawab akan ada poin plus. Iya, Bu. Tapi beda-beda ya, jawabnya nggak boleh sama. Iya. Kalau tahu, Bu. Di sini Ibu mau nanya, contoh minuman yang haram emang sudah haram dari zatnya. Hammer. Ya, betul, khamar. Sekarang buat kamu, contoh minuman yang haram tadinya halal menjadi haram karena faktor eksternal. Contohnya apa? Susu yang kejatuhan kotoran hewan, Bu. Terus tadi Ibu kayaknya ada lagi deh selain susu. Minyak. Minyak Minyak goreng. goreng, air putih. Air putih, iya bisa. Jadi kalian itu nyantel semua walaupun puasa, berarti otaknya langsung Iya, dong. makanan salah, Bu. Langsung Bu. sinkron dengan apa yang Ibu
Ibu ajarkan. Iya, Bu. Kalian tadi sahur semua. Sahur dong. 45 sahur. Betul. Kalian itu sudah tahu kalian yang makan itu mohon maaf halal semua. Insya Allah halal ya. Insya Allah harus halal. Kalian mau berbuka, mau sahur, itu insya Allah kalian pastikan makanan dan minuman tersebut halal, baik zatnya maupun prosesnya maupun faktor eksternalnya. Iya, Bu. Nah, ini sepertinya jamnya sudah hampir habis. Tak terasa ya kita berbicara makanan, minuman pada saat bulan puasa jam terakhir lagi. Tapi pikiran kalian, es teh, bakso gitu loh. Iya, Bu. Iya, tapi kalian ingat puasa nanti, bukannya kalau udah maghrib. Iya, Bu. Nah, Ibu tadi ada tugas lagi. Nanti di rumah Ibu kasih tugas kalian untuk menjodohkan menjodohkan makanan mana yang masuk kategori halal, mana yang masuk kategori haram. Dikerjakan minggu depan akan Ibu tagih tugas kalian buat nilai ya. Iya, Bu. Dikerjakan jangan lupa. Iya, Bu. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kita berdoa dulu sebelum berakhir. Coba Risa pimpin doa ya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Amin. Amin. Mari kita baca alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.